Tribuners, balik lagi nih bersama Abi di Tribun Talk Show edisi khusus hari ini, yaitu libur mudik lebaran tahun 2026. Tribuners yang lagi nonton ini pada lagi ngapain ya? Pada nonton pas lagi mudik, lagi nonton di waiting roomnya bandara, atau lagi mempersiapkan koper-kopernya untuk mudik. Nah Tribuners, di balik mudik itu pasti selalu ada yang namanya momen bahagia untuk kumpul bersama keluarga, menantikan merayakan hari raya spesial bersama dengan keluarga tercinta di kampung halaman. Tapi di balik itu semua selalu ada satu tempat yang menjadi titik paling sibuk, yaitu bandara. Dan kami sekarang lagi ada di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Di mana di sini adalah pusat teman-teman dan juga Tribuner semua jembatan untuk menuju keluarga yang ada di kampung halaman. Dan Balikpapan bukan hanya sebagai kota beriman saja, tapi sebagai gerbang ibu kota Nusantara. Jadi arus mudiknya itu mungkin agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya nih. Tapi kami nggak mau terlalu banyak nih Tribuners untuk menebak-nebak. Dan di sini langsung aja kita langsung bertanya ke orang dan juga yang pastinya ahlinya. Di sini ada Bapak dari General Manager Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Bapak Iwan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ami. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Harus sehat nih, soalnya tadi Ami habis sempat cerita-cerita Tribuners, Bapak Iwan ini sedang berjuang, berusaha nih di momen libur mudik lebaran ini, apalagi puasa ya Bapak ya, tetap harus semangat untuk memberikan pastinya fasilitas untuk Tribuners semua di bandara pada hari ini. Ami boleh dong ya Bapak ya, pasti bertanya-tanya mengenai kesiapan dari bandara ini sendiri, apalagi di mudik lebaran 2026 ini yang mungkin diprediksi luar biasa ya. Tadi menurut data yang kami dapatkan ya Bapak ya, posko untuk lebaran itu dimulai di tanggal 13 Maret sampai di 30 Maret 2026. Nah, tapi kalau di bandara sendiri ini bagaimana? Apakah puncak mudiknya memang terjadi di tanggal segitu atau malah di tanggal 18 Maret nih? Iya. Yang pertama, kita saat ini ada di posko terpadu ya, posko siaga untuk angkutan lebaran di tahun 2026. Oke. Posko ini posko gabungan. Kita lihat di belakang kita ada TNI Polri, ada teman-teman dari maskapai ground handling maupun outbound 7, Senkom Mitra Polri juga ada di sini dalam rangka untuk memastikan mobilitas masyarakat di angkutan lebaran tahun 26 ini bisa berjalan dengan baik. Benar, pasti. Untuk posko ini memang betul kita sudah dibuka secara nasional, baik oleh Direktur Angkasa Pura Indonesia maupun Menteri Perhubungan dari mulai tanggal 13 Maret sampai dengan 30 Maret nanti. Dan ini secara nasional di semua airport, ada 37 airport yang dibuka Angkasa Pura Indonesia, semuanya standby di posko terpadu ini. Dan yang kedua, data prediksi kami prognosa nanti di arus puncaknya mudik itu di tanggal 18 Maret 2026 atau H-3 atau H-2 ya. Kita prediksi di angka sekitar 20-an ribu masyarakat yang akan take off maupun landing, yang datang maupun yang berangkat melalui Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Kemudian nanti di arus baliknya kita prediksi di H+6 atau di tanggal 28 Maret 2026. Kita prediksi malah lebih tinggi ya, di 23.000 penumpang yang akan datang pun berangkat. Kita tahu biasanya di momen arus balik ini masyarakat yang tadinya mudik biasanya membawa sanak familinya, membawa temannya, membawa keluarga yang barangkali juga tertarik untuk berada di Kalimantan Timur ini. Kemudian yang kedua, kita saat ini sudah mencatat dari mulai tanggal 13 atau H-8 sampai dengan H-5 kemarin, itu jumlah penumpang yang sudah melalui bandara kita ini sekitar 68.811 orang. Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun 2025, recovery rate-nya itu di 102,12% atau naik 2,12% dibandingkan tahun 2019. Namun kalau dibandingkan tahun 2025 kita memang mengalami penurunan, yaitu minus 1,12%, lebih rendah daripada tahun 2025. Ini akumulasi. Jadi kalau kita jumlah penumpang, pack movement atau pergerakan penumpang baik yang datang maupun yang berangkat dari mulai tanggal 13 sampai dengan kemarin ya, hari ini kan belum final datanya. Itu kita tadi datanya seperti itu. Nah kemudian
banyak program pemerintah yang mungkin menjadi menarik masyarakat untuk melakukan mobilitas di angkutan lebaran ini. Salah satunya adalah diskon tarif pesawat ya yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, kemudian maskapai juga sudah saat ini sekitar 59 extra flight. Penambahan dari maskapai. Ya. 59 extra flight, 59 penerbangan tambahan di luar penerbangan yang reguler ya. Ini dari teman-teman dari AirAsia, dari Garuda, dari Citylink, kemudian dari Super Airjet. Mereka memang menambah penambahan penerbangan dalam rangka angkutan lebaran ini. Dan saat ini sudah terrealisasi kurang lebih 34 penerbangan extra flight. Nah, kami dari airport tentunya disupport oleh teman-teman dari Otorita Bandara 7, maskapai, Glory semangatnya sama, yaitu bisa melayani sepenuh hati di dalam angkutan lebaran ini supaya aman, nyaman, dan tentunya semuanya happy semuanya. Dan alhamdulillah saat ini penerbangan bisa berjalan dengan baik. Dan tantangan buat kita adalah sebetulnya adalah faktor cuaca iklim. Itu benar. Iklim kita tahu ya beberapa hari yang lalu mungkin iklimnya sangat ekstrim. Nah ini memang kalau cuaca ini sangat berpengaruh terhadap penerbangan kita. Tapi lagi-lagi penerbangan ini pasti mengutamakan terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan. Untuk penerbangan sendiri kalau cuaca dampaknya adalah terhadap jarak pandang. Jarak pandang itu kan sudah dibatasi. Kalau di airport kami ini ada 2 km atau 2000 meter jarak pandang yang aman untuk melakukan proses take off dan landing. Nah, ketika minimum visibility ini tidak tercapai, maka pilot atau kru akan memutuskan demi keselamatan penumpang, demi keamanan penumpang untuk melakukan hal-hal yang wajar dalam dunia penerbangan. Apakah go around, apakah divert, apakah RTB. Nah, alhamdulillah kami mencatat dari mulai tanggal 13 sampai hari ini hanya ada 3 irregularity. Ya, 3 kejadian irregularities tadi. Yang pertama adalah go around, yang kedua adalah divert. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang normal dalam dunia penerbangan. Karena lagi-lagi kita mengutamakan keselamatan operasional penerbangan, safety first. Sehingga hal yang wajar yang dilakukan oleh kru atau pilot yang ada. Oke, luar biasa. Tadi Bapak Iwan sudah menjelaskan secara garis besar nih Tribuners mengenai kesiapan dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Spinggan. Tapi sebelum kita masuk ke lebih tajam nih, Ami mau melihat secara garis besarnya dulu, Bapak mungkin boleh ya. Nah, menurut data yang kami dapatkan, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Spinggan ini akan melayani itu sekitar 313.000 penumpang ya selama mudik Lebaran ini. Dan Ami juga mendapatkan data ada lebih dari 2.600 pergerakan pesawat ya sepertinya ya Bapak ya. Nah, kalau melihat dari angka yang kalau menurut Ami sebagai orang awam itu besar sekali ya, dan secara operasional di lapangan ini gambarannya seperti apa? Apakah bakal hektik banget nih Bapak ya, dan apakah lonjakan ini terasa signifikan nih dari kapasitas terminal yang ada di sini? Yang pertama kita sudah melakukan rebalancing ya. Kalau Mbak Ami lihat dulu kita untuk proses check-in area itu hanya di barat ya, yaitu di Allen Charlie dengan Delta. Sekarang kita sudah rebalancing, timur dan barat seimbang. Ada Alpha, Bravo, Charlie dan Delta. Alpha untuk penerbangan internasional, Bravo untuk Garuda, Pelita dengan Citylink, sedangkan untuk Charlie, Sriwijaya dengan Flyjaya, dan untuk Delta itu adalah Lion Air Group. Nah, sehingga ini membuat suasana menjadi seimbang antara timur dan barat. Kapasitas terminal kami ini adalah 10 juta penumpang per tahun. Jadi kalau 313.000 sekian yang tadi kami sampaikan, kita masih firm untuk bisa memberikan layanan yang terbaik untuk pengguna jasa bandara. Seperti tadi Mbak Ami bisa lihat datanya, dari mulai tanggal 13 data kita itu tercatat hanya baru 15.000 penumpang, kemudian naik 19.000 penumpang, 17.000 penumpang, 16.000 penumpang, dan hari ini kita prediksi sekitar 15.000 penumpang kembali. Jadi dengan data yang ada saat ini, terminal kita masih bisa dinikmati oleh seluruh pengguna jasa bandara ya. Apalagi di area check-in ini Mbak Ami, ini tidak hanya untuk yang punya tiket loh. Ini public area. Siapapun yang di sini bisa, penumpang,
pengantar, penjemput, bahkan hanya untuk mengunjungi airport kita aja. Benar. Kita tahu bahwa banyak sekali tenan-tenan ya, ada berapa tenan yang mungkin bisa dinikmati oleh pengguna jasa bandara, walaupun sekarang kita nggak bisa ya, karena masih puasa kan. Iya. Kan nanti Sabar ya. setelah Maret kan, setelah Maret ya. Apalagi sekarang ada yang baru lagi, dalam rangka kita mendukung timnas Indonesia, Garuda Official Store juga sudah ada di sini. Jadi bisa mencoba untuk kostum yang official Garuda yang originalnya. Iya, Jadi airport ini bukan dikatakan sebagai airport yang hanya untuk yang akan berangkat saja, yang terbang saja, atau bahkan yang datang saja, tapi bisa dijadikan juga alternatif untuk bisa berkunjung ke sini untuk menikmati airport kita. Apalagi konsepnya konsep hutan tropis ya. Nah, sehingga saat ini yang menjawab tadi Mbak Ami, bagaimana dengan kapasitas di masa Lebaran itu kita total ada 313 penumpang lebih. Kita masih firm. Kemudian fasilitas kita tidak hanya saat angkutan Lebaran, tapi tiap hari. Ini kan bandara tiap hari melayani operasional penerbangan yang ada ya. Jadi kita pastikan semuanya berjalan dengan baik. Sisi people, SDM, kemudian sisi dari premises, facilities, kemudian dari sisi prosedur, SOP dan sebagainya. Kita pastikan semuanya berjalan dengan baik sehingga kita memberikan quality bahwa penerbangan ini harus sesuai dengan peraturan regulasi yang berlaku. Sehingga kita mengenal prinsip 3S1C ya. 3S1C. Security, kemudian service ya, kemudian comply terhadap ketentuan yang ada di kita semua. Oke, wow, luar biasa. Jadi, Tribuners, kalau tadi kan Ami sudah bilang 313.000 penumpang yang diprediksi itu akan menjadi yang bakal datang ke Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Spinggan ini. Tapi menurut Ami yang lagi ada di lokasi nih Bapak Iwan ya, Ami itu tadi nggak expect-nya seperti ke tempat yang banyak orang dan juga pastinya sumpek dan lain-lain, tapi ternyata Tribuners di Bandara Spinggan ini lega dan banyak banget fasilitas yang memudahkan penumpang untuk bisa check-in secara cepat. Salah satunya adalah dibuka tempat check-in di bagian timur yang kita tahu waktu dulu itu sempat tidak dipergunakan. Betul. Ya Bapak ya, hingga akhirnya dibuka kembali untuk memudahkan para penumpang biar check-in jadi lebih cepat. Dan tadi juga Bapak Iwan sudah cerita di sini banyak banget booth-booth makanan, tapi kita lagi bosan, nanti dulu ya. Nanti dulu ya. Tapi ya bisa dinikmati untuk teman-teman Tribuners semua yang mungkin menunggu waktu sudah jelang berbuka atau berbuka di sini. Yang pengen ngabuburit, ada tempat untuk beli-beli baju, souvenir-souvenir khas Balikpapan, khas Kalimantan Timur. Nah, itu luar biasa sih kalau untuk Bandara Spinggan, memang tidak akan kalian terasa sumpek, panas, pengap. Adem, Ami loh di sini adem ya. Tapi ya kita balik lagi ya Bapak ya, tentu ya lonjakan dari penumpang ini tidak pastinya tidak akan dihadapi sendirian oleh bandara. Ada maskapai, ada air traffic control, dan juga pastinya ada banyak pihak-pihak yang terkait. Nah, kalau dari sisi kesiapan operasional sendiri nih Bapak, apakah langkah yang sudah disiapkan bandara untuk dan juga seluruh stakeholder untuk biar supaya bisa berkoordinasi dengan baik agar bisa menciptakan pelayanan yang luar biasa yang Tribuners rasakan hari ini di bandara sendiri? Yang pertama, sebelum angkutan Lebaran ini kita pastinya sudah melakukan rapat-rapat koordinasi dengan maskapai, ground handling, kemudian airnav, stakeholder bandara atau komunitas bandara untuk memastikan bahwa kita harus menyambut nih dengan sebaik mungkin angkutan Lebaran, momen di mana kita tahu bahwa mobilitas masyarakat cukup tinggi, apalagi ditunjang dengan kebijakan pemerintah yang hari Senin sampai hari ini WFA ya, WFA benar. Ya, sampai nanti menjelang hari hanya. Kan? Benar. Jadi ini mensupport bahwa mobilitas masyarakat sangat tinggi. Nah, lagi-lagi terkait dengan airport ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita ada airline juga atau maskapai juga. Maskapai juga ada ketergantungan terhadap ketersediaan jumlah pesawat. Jadi kenapa sekarang tiket yang dari Balikpapan itu cenderung sudah sold out ketika kita keluar dari Balikpapan? Salah satunya adalah kecukupan ketersediaan dari pesawat itu sendiri. Supply dan demand. Itu ya. Kalau demand cukup tinggi, pasti suplainya harus juga menyimbangi ya. Nah, saat ini
kurang lebih hanya sekitar 400 armada pesawat yang bisa melayani penerbangan di angkutan lebaran. Padahal sebelum COVID-19 itu ada 738 pesawat. Sehingga hampir sekitar 50% saat ini maskapai banyak yang melakukan maintenance. Memastikan pesawatnya untuk mengganti spare partnya dan seterusnya, sehingga ada keterbatasan armada itu. Dan untuk airport sendiri sudah komitmen bahwa kami yang biasanya OH kami atau operating hours kami atau operasional penerbangan kami itu kan terbatasi dengan waktu. Ya, benar. Kita dibuka 19 jam, yaitu 05.00 sampai dengan jam 23.00 local time. Ini normalnya. Tapi khusus di angkutan lebaran, spesial di angkutan lebaran, kita buka 24 hours. 24. Nah, tergantung dari maskapai. Maskapai mau landing jam berapa, mau take off jam berapa, kita welcome. Baik dari sisi SDM, facility maupun prosedur. Karena memang ini sebagai bagian dari komitmen Injuni Airport, komitmen Angkasa Pura Indonesia untuk mendukung kegiatan angkutan lebaran di tahun 2026. Nah, sehingga kita terus melakukan koordinasi, kolaborasi ya dengan maskapai. Kemudian yang kedua, kemungkinan delay ada, pasti ada. Ya, ketika kita bicara cuaca, ketika kita bicara terkait dengan kecukupan armada pesawat, itu kaitannya nanti dengan delay. Kami di airport ini sudah ada yang namanya manajemen delay atau delay management. Bagaimana kita bisa memastikan penumpang yang berdampak dari delay ini. Yang penting dan yang wajib harus dilakukan maskapai adalah ketika itu kejadian delay, maka seluruh penumpang harus dipenuhi haknya. Dan maskapai wajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan hak dari penumpang tersebut. 2 jam pertama, 3 jam pertama, 4 jam pertama sampai terjadi postpone. Postpone itulah cancel penerbangan, tidak no operation yang diakibatkan oleh maskapai. Sehingga hotelnya, transportasinya, uang sakunya, gitu ya. Kemudian tiket keberangkatan selanjutnya itu disiapkan oleh maskapai. Nah, alhamdulillah sampai saat ini belum terjadi di airport kita. Kita mudah-mudahan kita berdoa iklim kita mendukung, tidak mengganggu operasional penerbangan. Kemudian maskapai juga dimudahkan dalam mengatur rotasi pesawatnya. Karena pesawat maskapai itu kan tidak hanya digunakan untuk Balikpapan Jakarta, Balikpapan Yogyakarta, enggak. Tapi mereka gunakan untuk seluruh destinasi yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, sampai saat ini kecenderungan penumpang yang berangkat lebih banyak daripada yang datang. Balik ya. Ya, kita prediksikan sampai nanti hari H-nya. Begitu hari H-nya kebalik posisinya. Yang berangkat dari Balikpapan pasti akan lebih banyak daripada yang datang kembali ke Balikpapan. Nah, sehingga saat ini top destinasi kita ada 5. Yang pertama adalah Balikpapan Soekarno-Hatta, Balikpapan Surabaya, Balikpapan Makassar, Balikpapan Yogyakarta, dan Balikpapan Tarakan. Yaitu yang paling top destinasi yang trafficnya cukup tinggi, baik dari sisi aircraft movement-nya maupun pack movement-nya. Oke. Tadi kita kan sempat ngobrolin tentang cuaca nih. Kita tahu nih Bapak ya, cuaca di Balikpapan itu tidak menentu ya. Kadang panas, 2 jam kemudian hujan. Dan itu tuh kadang menjadi, ya kadang juga pastinya menjadi obstacle bagi bandara pastinya dan juga maskapai untuk memberikan pelayanan terbaik nih bagi penumpang. Tapi kalau dari bandara sendiri ada nggak kerjasama dengan BMKG untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya? Ya. Yang pertama, kalau Mbak Amin lihat sebelah kiri, itu monitor dari teman-teman BMKG. Jadi itu menggambarkan tentang cuaca real time ya, update bagaimana cuaca di sekitar Kalimantan Timur, terutama di airport ini. Nah, dengan tampilan cuaca ini, itu akan memberikan informasi yang positif buat maskapai, buat penumpang untuk bisa prediksi nih, seperti apa cuaca ke depannya. Nah, tapi namanya cuaca ya, kita nggak bisa mengendalikan juga. Tapi kalau namanya berusaha bisa juga, hanya kita tidak bisa memastikan di luar kontrol kita. Tapi intinya bahwa BMKG mensuplai informasi cuaca ini untuk memberikan antisipasi baik terhadap airport maupun maskapai maupun airnav untuk memastikan layanannya bisa menjadi aman,
menjadi lancar ketika cuaca ini terjadi sedemikian rupa. Oke, berarti ada kerjasama Tribuners dengan BMKG dan ada real time untuk kalian mengetahui cuaca. Ya pastinya walaupun kita sebenarnya tidak bisa mengubah cuaca ya Bapak ya, tidak bisa mengubah cuaca, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir apapun yang tidak kita inginkan ya pastinya. Nah Bapak, tadi kan kita ngomongin, Amin tadi sedikit nyentil tentang IKN dan juga kita pastinya sebagai Balikpapan adalah gerbang utama dari ibu kota Nusantara nih pastinya nih. Dan kita tuh tahu pasti tadi Bapak juga udah ngomong kalau misalkan yang datang ke luar itu banyak banget, tapi nanti kalau misalkan sudah selesai Lebaran mungkin banyak nanti dari luar kota yang akan datang ke Balikpapan. Dan itu tuh tidak bisa kita singkirkan dari ya mungkin secara prediksi Ami ya, keluarga-keluarganya dibawa untuk bekerja ke IKN, keluarga-keluarganya dibawa untuk bekerja di Balikpapan. Nah, kalau dari bandara sendiri, apakah ada kesiapannya untuk lonjakan seperti itu? Dan juga tadi Ami sempat ngelihat ada integrasi transportasi publik di mana ada Balikpapan City Trans yang juga mendukung untuk Balikpapan sebagai smart city. Nah, kalau dari bandara itu bagaimana? Yang pertama kemarin kita berapa minggu yang lalu ya, kita sudah melaunching dengan Kementerian Perhubungan, terutama Dirjen Perhubungan Darat, bekerja sama dengan Balai BPTD Balikpapan, disupport oleh Pemkot, bahwa saat ini untuk Balikpapan City Trans atau Bacitra terkenalnya sudah masuk airport. Yang kedua, tambahan lagi antar moda adalah Sinar Jaya. Sinar Jaya ini langsung dari airport ke IKN. Dari airport ke IKN, sebaliknya juga IKN ke airport. Dan itu sudah ada di shelter yang ada di terminal lama. Nah, ini adalah bentuk kolaborasi yang luar biasa buat kami, pilihan masyarakat nih ketika mereka landing di Balikpapan ini atau di Samsepinggan ini akan meneruskan kemana, kan penting juga antar modanya ya. Ya, benar. Apakah taksi yang sudah ada saat ini, kemudian baik taksi yang reguler maupun yang online. Kemudian ada Bacitra, ada Sinar Jaya, ada City Trans sendiri yang notabene ada jalur yang dari bandara ke Samarinda dan seterusnya. Jadi sangat mudah, masyarakat dimudahkan ketika sudah landing, pilihannya terserah. Tapi saya pesen jangan taksi gelap. Bener banget. Taksi gelap itu sulit ya. Sulit dari sisi servisnya, keamanannya, kemudian price-nya, kontrolnya, ya namanya ada gula ada semut ya pastinya. Tiket tidak tapi kami dari airport bekerjasama dengan TNI Polri tetap ingin memastikan lagi bahwa di Balikpapan ini tidak ada taksi gelap. Di Samsepinggan ini, Bandara Samsepinggan ini tidak ada taksi gelap. Tapi kita juga kadang-kadang patroli, nanti kita perlu selesai ya mungkin masih ada juga. Cuman kami himbauannya adalah pengguna jasa bandara jangan coba-coba atau jangan menggunakan taksi gelap, tapi gunakanlah transportasi antar moda yang memang resmi yang ada di Bandara Internasional Samsepinggan Balikpapan. Salah satunya adalah Bacitra. Dan Bacitra itu saat ini adalah masih free. Gratis. Ya, gratis. Ya, gratis dan free sama aja ya. Iya, gratis dan free sama aja. Kan kita tahu ada berapa koridor ya Bacitra itu. Benar, banyak banget. Bahkan sampai ke pelabuhan, sampai ke mall yang ada di BSB dan seterusnya. Jadi menjadi transportasi angkutan umum yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Benar, kurang smart apalagi nih Tribuners Balikpapan, dan itu semua juga didukung oleh Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan untuk Balikpapan menjadi kota smart city. Nah, tadi Bapak ini sempat menyinggung mengenai pesawat delay yang sama sekali tidak bisa dikontrol ya, pastinya kita tidak tahu apa yang terjadi dan lain-lain, dan kita tidak bisa mengubah hal tersebut. Delay pasti terjadi dan hal itu normal. Tapi kalau dari bandara sendiri, tadi Bapak sudah sempat menyinggung pastinya akan memberikan kenyamanan untuk para penumpang yang mengalami delay pastinya agar bisa tetap nyaman dan juga bisa pulang dengan senyum. Nah, boleh diceritakan lagi lebih detail mengenai apa sih bandara memberikan fasilitas agar bisa penumpang ya kalau delay masih tetap bisa tenang gitu. Ya. Yang pertama, delay itu penyebabnya ada beberapa reason ya. Pastinya. Ada operational reason, ada technical reason, ada commercial reason. Kalau commercial reason saya think enggak, karena kan penumpangnya ada banyak, bahkan kurang ya. Tapi kalau operational reason dengan technical reason dimungkinkan. Contoh,
pesawat mau diberangkatkan ternyata ada gangguan teknis dari armadanya. Itu termasuk technical reason. Kemudian operational reason, iklim tadi masuk ke operational reason. Nah, itu yang menyebabkan nanti terjadi delay. Terjadi delay dari yang harusnya terbang belum terbang dan seterusnya. Nah, ini mungkin bisa dipastikan lagi bahwa kami ada yang namanya delay management. Ya, pastinya. Nah, sehingga kami pastikan maskapai sudah harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami ada tim pejabat AUCH, ada petugas customer service, bahkan ketika posko ada pejabat posko juga yang hadir di sini untuk membantu mediasi kepada maskapai untuk menentukan kapan bisa diberangkatkan. Berangkat atau tidak, sehingga penumpang ini kan kalau sudah ada kepastian akan lebih wise, lebih tenang ya. Kan penumpang nggak akan tenang kalau mereka tidak punya kepastian. Ya, benar, pastinya sudah pasti nih Tribuners ada biar supaya Tribuners bisa tetap lebih nyaman dan aman walaupun mengalami delay. Nah, tadi kita sudah ngomongin tentang teknis nih Bapak. Sekarang kita agak santai sedikit ya sebelum penutup. Kayak rada tegang-tegang terus ngomongin teknis. Kami pengen tahu deh secara mungkin agak sedikit personal pengalaman Bapak. Tantangan terbesarnya Bapak selama lonjakan mudik Lebaran ini apa sih tantangan terbesarnya? Mungkin bisa ceritakan pengalaman yang ketika lagi lonjakan ini ada pengalaman yang unik gitu. Ya. Yang pertama adalah penumpang yang ketinggalan pesawat. Iya. Ini kita juga dari sisi airport juga ingin membantu sebetulnya. Bagaimana penumpang yang sudah punya tiket, tapi karena mungkin faktor lain yang kita tidak tahu, terlambat datang ke airport. Sehingga ketinggalan pesawat. Kita juga merasa empati ya. Sedih juga sih. Sudah tiket carinya sulit, harganya mahal. Ketinggalan pesawat. Nah, sehingga kami coba untuk membantu untuk ke maskapai apakah ada tiket lagi, kemudian dibantu nggak ini bisa diganti tiketnya. Tapi lagi-lagi yang mutusin final decision-nya itu adalah dari teman-teman dari maskapai. Kami coba untuk hanya mengkomunikasikan saja. Dan yang kedua, dengan ada kejadian itu ya kita menghimbau akhirnya pada masyarakat lebih baik datanglah 3 jam sebelum keberangkatan. Ya, benar. Kemudian bawa barang yang cukupnya saja, tidak sampai bawa barang cukup banyak ya, bahkan kesannya seperti bawa lemari itu. Karena kita tahu bahwa tarifnya bagasi kan cukup menantang juga nih. Jadi bawa barang yang cukupnya saja, kemudian jaga kesehatan, bawa obat yang diperlukan. Jangan lupa bawa ID card, apakah KTP, paspor dan seterusnya. Karena itu memperlancar proses kita dari mulai check-in, kemudian ke SCP-2 centralized, melakukan verifikasi, pemeriksaan orang dan barang, kemudian dia stay di gate untuk menunggu panggilan berikutnya. Jadi lebih nyaman kalau datangnya itu 3 jam atau 2 jam sambil menikmati apa yang ada di airport ini. Benar. Jadi tidak buru-buru, tidak tergopoh-gopoh, buru lari sana, lari sini. Ketinggalan juga akhirnya. Iya, benar. Berarti Tribuners yang kita tahu biasanya kalau mama-mama kita suka cerewet ya. Tribuners ya, kayak kita biasa flight jam 7, jam 1 sudah disuruh ke bandara. Itu sebenarnya berguna Tribuners, karena juga dari Bandara Spinggan sendiri sudah menyiapkan banyak banget fasilitas biar Tribuners tidak gabut untuk menunggu penerbangan. Bahkan di ruang tunggu sana juga banyak kan ya Bapak ya? Banyak sekali. Banyak sekali fasilitas yang ada, contoh seperti perpustakaan ya, digital perpustakaan. Ada tempat khusus buat sambil baca dan seterusnya. Kemudian yang punya anak-anak ada tempat bermain seperti yang di mall itu free juga itu bisa dinikmati. Kemudian kita menyediakan troli untuk baby. Kita sudah ada free juga, voucher juga. Kemudian ada airport cinema. Airport cinema apa itu? Itu airport cinema itu kita ada 3 tayang ya, 3 kali tayang. Ada jam 8, kemudian jam 10 dan jam 15. Nah, masyarakat yang sambil menunggu jadwal penerbangannya belum boarding itu bisa coba untuk lihat film-film yang diputar di airport cinema kami. Dan desainnya atau tempatnya seperti bioskop mini itu ya. Kursinya juga beda, layarnya juga cukup lebar, sound systemnya juga cukup baik, jadi sambil bisa menikmati. Dan itu lagi-lagi free on charge. Itu bagian dari value layanan kami yang ada di airport kita. Aduh, Tribuners, itu luar biasa. Kalian tidak ada alasan lagi untuk terlambat pesawat. Oke, berarti
Ami bisa dong ya secara yakin ngomong kalau Bandara Sepinggan ini siap untuk menghadapi lonjakan pemudik selama Lebaran ini. Berarti boleh dong ya Ami bilang Bandara Sepinggan siap untuk menghadapi lonjakan. Tidak siap. Oh. Tapi gini, sangat siap. Oh, oke. Sepat. Oke. Sangat siap Tribuners dan fasilitasnya sudah ada semua. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bapak. Pertanyaan terakhir nih Tribuners, boleh dengarkan untuk pertanyaan terakhir Ami. Pesan Bapak nih selaku General Manager dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan untuk para pemudik, para penumpang, warga Balikpapan yang ada di bandara ini untuk terbang atau tidak balik ke Balikpapan. Baik, yang pertama, kalau memang berencana untuk menikmati arus mudik dan balik, pasti siapkan tiket dulu nih. Harus punya tiket. Jangan mau berangkat baru cari tiket. Atau mau pulang baru cari tiket. Kayaknya nggak terencana dengan baik. Dan itu akan menyulitkan. Tidak dinikmati perjalanannya. Yang kedua, jaga kesehatan. Pasti. Mudik kalau nggak sehat juga repot ya. Nggak bisa menikmati semua fasilitas yang ada di airport. Kemudian yang ketiga, bawa obat-obatan sesuai dengan keperluannya. Penting juga untuk menjaga kesehatan kita. Karena mobilitas ini kan perlu tenaga juga yang kuat. Apalagi di bulan puasa kan. Kemudian yang keempat adalah jangan lupa lagi-lagi siapkan ID card. Identitas diri, apakah KTP dan paspor. Kan itu bagian untuk melakukan verifikasi di perjalanan. Kemudian yang kelima, jangan terlalu banyak bawa barang bawaan tuh, yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian yang keenam adalah awal ke airport. Apakah 3 jam, 2 jam, supaya kita menikmati, tidak tergopoh-gopoh. Dan tentunya yang ketujuh, happy dalam perjalanan. Kalau kita happy, semua aman, semua nyaman gitu ya Bapak ya. Oke Bapak Iwan, terima kasih banyak loh sudah mau menyempatkan waktunya bertemu dengan kami Tribun Kaltim ya di sela-sela, pastinya Bapak sibuk banget ini dari tanggal, pokoknya di bulan Maret ini Bapak pasti sibuk banget nih, tapi tetap menyempatkan waktu untuk kami. Terima kasih dan juga memberikan pastinya memberikan pencerahan insight baru kepada Tribuners semua mengenai bandara, dan juga pastinya Tribuners yang mungkin masih terkendala di bandara ini sudah banyak terjawab oleh Bapak Iwan. Jadi ya jangan pernah bingung, takut, karena pastinya banyak kru-kru pastinya bandara ya, staf-staf bandara yang siap membantu Tribuners untuk perjalanan yang aman dan juga nyaman. Termasuk petugas di posko ini. Iya, termasuk petugas di posko ini. Sudah disiapkan petugas posko, disiapkan juga poskonya, masa tidak dipergunakan ya Tribuners ya. Jadi ya tetap semuanya aman dan juga nyaman. Terima kasih sekali lagi Bapak Iwan. Dan kita lagi nunggu pembuka bentar lagi. Jadi ya, lagi kita nunggu, habis itu kita ngobrol-ngobrol ya Bapak ya. Oke, Tribuners, tadi kita sudah ngobrol mengenai betapa luar biasanya Bandara Sepinggan untuk menghadapi lonjakan pemudik di tahun 2026 ini. Dan sudah nggak ada lagi alasan untuk Tribuners telat-telat ke bandara, karena di sini fasilitasnya sudah banyak. Kalian yang pengen nonton film ada, kalian mau nonton film 3 jam selama menunggu flight ada, baca buku ada, belanja ada, makan setelah buka ada. Jadi semuanya itu selalu ada nih Tribuners. Jadi ya jangan lupa juga untuk selalu jaga-jaga kesehatan dan juga pastinya untuk selalu mengetahui info terbaru mengenai fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh bandara, karena ini pasti bakal memaksimalkan pengalaman perjalanan Tribuners semua. Untuk itu demikianlah juga Tribuners talk show pada hari ini. Kami mengucapkan pamit undur diri dan juga kami mengucapkan selamat perjalanan, selamat berjalan, selamat mudik. Selamat mudik, dan kami juga titip salam untuk keluarga kalian tercinta yang ada di rumah, dan pamit undur diri dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat menunaikan Lebaran Hari Raya pada tahun 2025. Dadah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.